semuanya, berjumpa lagi bersama aku di Prediksi Nababan. Gimana kabar kalian guys? Semoga kalian sehat selalu dan selalu lindungan Tuhan ya. Oke guys, di build championku aku berhasil JP kemarin. Haha, cot. Nanti aku tampilkan ya kan guys. Aku nggak bisa review karena di sini ada sedikit kendala ya kan guys. Jadi agak nge-lag ya kan. Jadi aku nggak bisa nge-review guys, tapi aku bisa menampilkan buildku ya kan, untuk yang JP di build champion guys ya kan. Oke guys ya, tanpa berlangsung lama ya kan, apalagi besok Idul Fitri ya kan guys. Hey, selamat ya, selamat hari raya guys buat kalian yang merayakan ya kan. Yang paling terpenting itu guys ya kan, toleransi itu paling terpenting guys ya kan. Nggak ada yang sama kita itu rasis guys ya. Kalau ada yang rasis, campak ada guys ya kan. Di sini guys ya kan, aku akan prediksikan 4 tim buat kalian ya kan, untuk di hari raya besok nih guys ya, special match hari raya ya kan. Oke, masuk kita yang pertama ya guys ya. Di sini ada Fulham melawan Leeds United. Di sini Bandar memberikan pasaran di seperempat, dilek-lekan di setengah dan di seperempat lagi guys ya. Saling ngepur di seperempatnya ya. Aku pindah ke Saban guys ya. Oke, untuk di over-under ya guys ya. Di sini ada over-under 2/3/4, ada over-under 2,5, ada over-under 3, dan ada over-under 2/4 nih guys ya. Oke, kita lihat sedikit statistiknya guys ya. Oke guys, untuk di statistiknya sendiri, di sini ada 4 pemain Fulham yang tidak dimainkan, sedangkan di Leeds ada 2 pemain yang tidak dimainkan nih guys ya. Di pertandingan laptop mereka, dalam 5 laga terakhir Fulham dia berhasil mendapatkan 4 kali kekalahan dan 1 lagi kemenangan guys. Sedangkan di Leeds ya, di sini Leeds dalam 5 laga terakhir ya mendapatkan 3 kali kekalahan dan 2 lagi kemenangan nih guys ya. Di pertandingan laptop mereka di sini guys, bisa dibilang imbang ya kan guys. Di pertandingan laptop mereka di sini guys ya, bisa dibilang imbang ya kan. 2 kali dimenangkan oleh Fulham, 2 kali dimenangkan oleh Leeds United, dan 1 lagi seri nih ya kan. Oke, untuk di segi klasemen ya, di sini Fulham ada di peringkat 10, sedangkan Leeds United ada di peringkat 16 nih guys ya. Oke, kembali kita ke oddsnya. Untuk di oddsnya kali ini ya guys ya, untuk bagian handicapnya di leg-legan dan pur seperempat ya. Di sini di pur seperempatnya si Fulhamnya mendapatkan odds yang sangat besar ya kan. Bisa dibilang nih, kalau di odd minus kan ya kan guys, ini sama dengan odds 1,01 guys ya. Beda-beda tipis doang ya kan. 1,03 nih guys untuk di puran seperempatnya kalau mengambil di single bet guys ya kan. Jadi aku menyarankan kalian di sini guys, karena aku recordnya di sini di agak malam ya kan. Aku masih berani memegang Fulham guys. Karena apa? Karena di sini masih main di kandang Fulham ya kan guys. Jadi untuk di besok harinya ya kan guys ya, aku kalau ada perubahan odds ya sebelum main itu, sejam sebelum main, aku pasti berubah pikiran guys ya. Kalian bisa mengambil ditahan ya kan. Tapi untuk masih hari ini guys ya, aku masih memilih untuk mengambil di Fulham di leg-legan saja untuk mengambil amannya guys. Apalagi ini main di kandang si Fulhamnya ya kan. Yang penting kita gas di bandotnya kan guys. Oke, untuk di over-under ya guys ya, aku lebih milih untuk mengambil di under nih. Karena apa? Kalian bisa lihat ya, untuk di under 2/3/4 dan 2,5 ya, dia hampir mendapatkan odd minus guys ya kan. Tapi ini juga kurasa guys ya, ada odds perubahan ya. Misalnya nih 2,5-nya turun guys, naik ke sini ya, naik ke pertama, kemungkinan besar itu bisa terjadi over guys ya kan. Tapi kalau masih di sini guys ya kan, ini masih terjadi under guys. Kalau mau main amannya, kalian bisa ngebet di 1 jam sebelum pertandingan ini dimulai kan guys ya. Masuk kita yang kedua ya. Di sini ada Leicester City melawan Wolverhampton atau disebut Wolves ya guys. Di sini Bandar menyediakan pasaran di leg-legan di seperempat, setengah, dan seperempat lagi ya, saling ngepur nih guys, sama seperti di Fulham tadi ya. Sedangkan di over-under nih guys ya, di sini ada over-under 2/4, ada over-under 2,5, ada over-under 2, dan ada over-under 2/3/4 nih guys ya. Oke, kita lihat sedikit statistiknya guys. Untuk di statistiknya sendiri, di sini ada 3 pemain Leicester yang tidak dimainkan dan 3 lagi masih dipertanyakan ya guys. Sedangkan di Wolves di sini ada 2 pemain yang tidak dimainkan dan 1 lagi masih dipertanyakan nih guys ya. Di pertandingan yang terakhir mereka, dalam 5 laga terakhir Leicester dia berhasil mendapatkan 4 kali kekalahan dan 1 lagi seri nih. Sedangkan di Wolves dia berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali seri, dan 2 lagi kekalahan nih guys ya.
Di pertandingan yang terakhir di sini lebih diungguli Leicester Chess ya dengan 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 1 lagi seri nih ya. Oke, untuk di klasemen ya, di sini Leicester berada di zona degradasi nih Cis ya. Sedangkan di Wolves di sini cukup aman ya kan Cis. Kalau di sini Leicester bisa menang, mungkin dia masih bisa keluar dari zona degradasi nih Cis ya kan. Oke Cis, untuk di oddsnya kali ini ya, untuk handicapnya ya, aku berani ngepur di Leicester Cis ya. Karena apa? Karena di sini Cis ya, Leicester itu di laga-laga terakhir itu sangat buruk mainnya. Tapi aku yang curiganya itu Cis ya, di sini Leicester masih memberanikan ngepur di setengah ya kan Cis. Dan di sini di puran seperempatnya dia memang mendapatkan odd minus yang sangat besar Cis. Tapi kemungkinan terbesarnya karena di pertandingan laptop mereka itu ini sering dimenangkan oleh si Leicester-nya Cis ya kan. Jadi kemungkinan terbesarnya ya, karena ini main di kandang juga Cis ya, aku lebih memilih untuk mengambil main di aman Leicester saja Cis. Karena Leicester itu mau keluar dari zona degradasi Cis kan. Tapi lawannya ini cukup berat juga bagi Leicester Cis. Tapi karena aku lihat ya, di pertandingan itu sering menang Leicester, kemungkinan terbesarnya untuk bisa keluar dari zona degradasi Cis ya, di sini dia bakal harus menang Cis ya. Jadi untuk di handicapnya aku main di leg-legan saja Cis ya. Dan di over under Cis, aku lebih memilih untuk mengambil di under. Karena apa di under? Dan di over undernya sendiri Cis ya, di sini kalau aku lihat di under 23/4, 2/4 bahkan 2,5 ya, dia sudah mendapatkan odd minus yang sangat besar Cis ya. Kemungkinan terbesar ya Cis ya untuk mendapatkan selisih atau total gol 3 itu kayaknya cukup sulit di match kali ini Cis. Menurut aku prediksi skor untuk laga Leicester melawan Wolves ini 1-0 dimenangkan oleh Leicester Cis. Jadi untuk momen amannya aku mengambil di leg-legan dan under 2,5 Cis ya. Oke, masuk kita yang ketiga. Di sini ada Liverpool melawan Nottingham. Di sini Bandar menyediakan pasaran di 2/4, 1/3/4 dan 2,5 ya. Dan sedangkan di over under ya, di sini ada over under 3/4, ada over under 3,5, ada over under 3 dan ada over under 2/3/4 nih Cis ya. Cukup besar di over under nih Cis ya. Oke, kita lihat sedikit statistiknya Cis. Oke Cis, untuk di statistiknya sendiri di sini ada 3 pemain Liverpool yang tidak dimainkan, sedangkan di Nottingham ya, di sini ada 7 pemain yang tidak dimainkan dan 2 lagi masih dipertanyakan Cis ya. Di pertandingan aktor mereka dan 5 laga terakhir Liverpool dia berhasil mendapatkan 2 kali seri, 2 kali kekalahan dan 1 lagi kemenangan ya. Sedangkan di Nottingham dia berhasil mendapatkan 3 kali kekalahan, 1 kali draw ya, mendapatkan 4 kali kekalahan dan 1 lagi draw nih Cis ya. Di pertandingan mereka sini lebih diungguli Liverpool Cis ya, dengan 2 kali kemenangan, 2 kali seri dan 1 lagi kekalahan ya. Oke, untuk di klasemen ya, di sini Liverpool ada di peringkat 8, sedangkan Nottingham di sini ada peringkat 18 nih Cis ya. Oke, kembali kita coachnya. Oke Cis, untuk di handicapnya kali ini Cis ya, aku agak ragu main di handicap ya, karena di sini aku lihat ya, untuk di puran 1/3/4 ya, di sini diungguli di Liverpool Cis, tapi untuk udah di puran 2 dia mendapatkan odd minus yang sangat lumayan memang Cis. Tapi kalian lihat bisa ditahan 2,5 dan 2/4 ya, bahkan ya di duanya saja dia hampir mendapatkan odd minus ya kan. Kemungkinan terbesar di sini Cis ya untuk mendapatkan selisih 2 gol kayaknya cukup sulit bagi Liverpool Cis ya. Kalau mau main aman ya Cis ya, aku lebih memilih untuk mengambil di over under nih Cis ya. Aku lebih memilih untuk mengambil di over 3/4 nih Cis ya. Mengambil di over 3/4 karena apa? Kalian bisa lihat di over 2/3/4, over under 3 dan bahkan over under 3/4 nya dia sudah mendapatkan odd minus Cis ya. Makanya semakin besar odd minus yang kita dapat, itu kemungkinan menangnya itu Cis ya, itu semakin bisa ya kan. Jadi untuk memain amannya ya, apalagi si Liverpool ini sudah tidak main di Liga Champions lagi Cis ya. Jadi aku rasa di sini bakal bisa untuk mendapatkan over Cis ya. Untuk prediksi skor aku di Liverpool ini, kalau nggak skornya 3-2 ya, ini bisa 3-1 Cis. Tapi sayang kita mengambil handicap di tahan 2 ya kan, untuk kalau mau main aman atau per 2 ya bisa seri Cis. Jadi main amannya kalian bisa mengambil di over 3/4 saja Cis. 3/4 saja Cis ya.
Oke, masuk kita yang terakhir, yang keempat ya. Di sini ada FC Mainz melawan Bayern Munchen. Di sini Bandar menyediakan pasaran di 1/4, 3/4, dan 1,5 ya. Sedangkan di over-under ya, di sini ada over-under 3, ada over-under 3/4, ada over-under 2, 3/4, dan ada over-under 3,5 nih, Cis ya. Oke, kita lihat sedikit statistiknya, Cis ya. Oke, Cis, untuk di statistiknya sendiri, di sini ada 3 pemain Mainz yang tidak dimainkan, sedangkan di Bayern Munchen ya, ada 4 pemain yang tidak dimainkan nih, Cis. Di pertandingan itu mereka, dalam 5 laga terakhir Mainz, dia berhasil mendapatkan 4 kali seri dan 1 lagi kemenangan nih, Cis. Sedangkan di Bayern, dia berhasil mendapatkan 2 kali kekalahan, 2 kali seri, dan 1 lagi kemenangan ya. Di pertandingan itu mereka di sini lebih diungguli Bayern Munchen, Cis, dengan 3 kali kemenangan dan 2 lagi kekalahan ya, dan selalu terjadi over di sini, Cis ya. Oke, untuk di klasemen ya, di sini Bayern Munchen ada di peringkat 1, sedangkan Mainz ada di peringkat 8 nih, Cis. Oke, kembali kita coach. Oke, Cis, untuk di handicapnya kali ini ya, kalian bisa lihat untuk di puran 3/4 dan 1, di sini Bayern Munchen lebih diunggul, Cis ya. Tapi untuk di puran ditahan setengah ya, 1,5 ditahan 1/4 dan ditahan 1, dia hampir mendapatkan odd minus, Cis ya. Kemungkinan terbesarnya, Cis ya, aku masih main di Bayern Munchen, Cis. Karena apa? Karena ini Bayern Munchen ini, Cis ya, sudah gugur di Liga Champions ya. Aku rasa untuk mendapatkan di Bundesliga ya, apalagi dia udah peringkat pertama selisih 2 poin dari Dortmund ya, kemungkinan terbesarnya di sini, Cis, aku rasa untuk peluang menangnya lebih besar di Bayern Munchen, Cis ya kan, karena tak ada lagi Liga Cup yang mau dibawanya, Cis ya kan. Jadi untuk laga kali ini juara di Bundesliga itu terutamanya di sini, Cis ya kan, di laga match antara Bayern Munchen melawan Mainz ya kan, Cis. Jadi untuk di handicapnya aku lebih memilih untuk ngepur di Bayern Munchen di pur 1 ya, untuk memain amannya, dan di over-under, Cis ya, aku lebih milih di under. Karena apa? Kenapa ambil under, Bang? Pur dan under? Karena, Cis ya, aku lihat ya, di sini ada over under 2/3/4, Cis kan. Kalian bisa lihat kan, di pertandingan WD itu selalu terjadi over, dan, Cis, overnya itu besar juga ya kan. Kemungkinan terbesarnya di sini harusnya over undernya 3/4, 3,5, dan 3/4, Cis ya. Baru aku berani mengambil di over, Cis. Jadi untuk laga kali ini masih, karena ini aku record malam ya, kalau dilihat-lihat ya, aku masih memilih untuk mengambil di under 3/4, Cis ya kan. Karena prediksi skor aku antara Mainz melawan Bayern Munchen untuk laga kali ini ya, ini skornya 2-0 saja, Cis, dimenangkan oleh Bayern Munchen, Cis ya kan. Oke, Cis, sekian dulu prediksi gue ya. Kau utamakan prediksi sendiri. Kalau cocok kau rasa kau gas ya kan. Kalau nggak cocok kau rasa gas, nggak usah kau terima ya kan. Bang, ini kalah bang, ini kalah. Nggak usah ya kan, Cis. Yang mana cocok aja buat kalian ya kan. Oke, Cis, sebelum ku tutup video ini, kau support dulu aku dengan cara klik tombol like, comment, share, dan subscribe ya, Cis. Jangan lupa kau nyalakan lonceng notifikasi ya, biar aku video terbaru dariku. Oke, Cis, sekian dulu, sampai jumpa dan terima kasih. See you next time. Bye.